Sesaat lagi Anda akan menyaksikan serial pembinaan formasi spiritual GII Ho Kim Tong yang dapat membantu Anda bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus. Selamat menyaksikan. Beberapa orang Kristen berpikir bahwa semakin seorang tahu banyak tentang kebenaran Alkitab dan teologi, semakin ia jadi orang baik dan benar. Dalam dunia pendidikan, pemikiran semacam ini mungkin mirip dengan konsep bank yang ditelurkan oleh pakar pendidikan Paulo Freire. Dalam metode ini, anak didik dianggap sebagai kotak deposit dari pengetahuan dan ide-ide. Pendidikan adalah memasukkan deposito ide-ide dan keyakinan ke kontainer pikiran anak didik. Ketika seseorang memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka ia menarik dana deposito dari ATM bank pengetahuannya. Masalahnya, jika pemikiran tersebut valid, maka orang yang jumlah simpanannya paling banyak harusnya jadi orang yang berperilaku paling baik dan benar. Tapi realita dunia tidak demikian. Semakin seseorang punya simpanan besar di bank pengetahuannya, semakin canggih tingkat kejahatannya. Orang yang simpanan bank pengetahuannya sedikit, paling hanya mencuri motor yang harganya jutaan rupiah. Tapi orang yang simpanan bank pengetahuannya besar, bisa mencuri kekayaan alam negeri ini yang harganya mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena menurut Rasul Paulus di Roma 7 ayat 20, ada hukum dosa yang menguasai manusia. Saya akan menjelaskannya dengan lebih menyeluruh. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, seperti yang dinyatakan di Kejadian 1 ayat 26. Ketika Musa, penulis kitab Kejadian, menyatakan bahwa manusia adalah gambar Allah atau imago Dei, ini adalah sesuatu yang revolusioner. Pada masa itu, yang dianggap sebagai gambar Allah hanyalah Firaun saja. Rakyat jelata, apalagi perempuan, tidak dianggap sebagai gambar Allah. Tapi Musa, sesuai pewahyuan yang ia dapatkan dari Allah, dengan tegas mengatakan bahwa manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, adalah gambar Allah. Sebagai gambar Allah, pikiran manusia itu pemahamannya seperti lampu yang terang. Kehendaknya sejalan dengan kehendak Allah dan emosinya murni serta kudus. Manusia memiliki relasi yang baik dengan Allah, dirinya, sesama, dan alam ciptaan. Ketika dosa masuk, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Terjadi kerusakan total pada gambar Allah. Secara pikiran, manusia tidak mampu lagi tunduk kepada Allah dan mengakuinya. Secara kehendak, manusia menjadi budak dosa. Dan emosinya pun menjadi tidak murni, licik, penuh tipu daya, lebih suka kejahatan. Terjadi kerusakan relasi dengan Allah, dirinya, sesama, dan alam ciptaan. Ketika manusia berusaha sendiri mengatasi kerusakan ini, maka yang paling bisa dilakukan adalah manajemen dosa. Di mana seperti kata Rasul Paulus di Kolose 2 ayat 20-23, orang diperingati untuk jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Sejarah gereja pun mencatat tentang orang-orang Kristen yang mungkin tulus mencintai Allah, tapi menjalani hidup yang sebetulnya tidak alkitabiah. Mereka berusaha mengatasi natur keberdosaan dengan cara menyiksa diri. Misalnya, mencambuki diri sendiri, membiarkan dirinya dikerubungi oleh lalat-lalat beracun, sementara tidur di daerah rawa selama berbulan-bulan. Tidak berbicara sama sekali selama bertahun-tahun. Atau mengenakan rantai besi yang berat kemana-mana. Semakin menderita, semakin dianggap kudus. Mengenai hal ini, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan di Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Dengan kata lain, Rasul Paulus menyatakan bahwa usaha-usaha serius
untuk menjalani hidup rohani yang semacam itu justru merupakan berhala untuk memuaskan hidup duniawi. Teolog Dallas Willard menyatakan bahwa hal tersebut tidak ada bedanya dengan orang yang kecanduan. Seperti misalnya seorang pelari yang bisa merasa haik ketika terus berlari dan bukannya lagi berlari demi menjaga kesehatan tubuh. Seorang penulis lain bahkan mengatakan, selama kita berpikir bahwa kita bisa menyelamatkan diri dengan kekuatan kehendak kita sendiri, maka kita justru membuat kehendak jahat di dalam diri kita menjadi jauh lebih jahat dari sebelumnya. Karena itulah Paulus menegaskan di Roma 5 ayat 17 bahwa hanya melalui Yesus Kristus manusia bisa menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk melawan kekuatan dosa yang mencengkeram ini. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, manusia yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya mengalami keselamatan kekal, tapi juga restorasi gambar Allah yang rusak akibat dosa. Restorasi gambar Allah berarti proses perubahan, agar seseorang menjadi semakin seperti gambar Allah ketika manusia pertama diciptakan. Istilah sehari-harinya adalah terjadinya pertumbuhan rohani, di mana seseorang menjadi semakin dewasa. Sarana anugerah yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan rohani atau proses restorasi gambar Allah ini disebut sebagai disiplin rohani. Melalui disiplin rohani, kita dengan sengaja menempatkan diri kita di hadapan Allah sehingga Dia bisa mentransformasi atau mengubah kita. Allah dan kita bekerja sama untuk mewujudkan perubahan dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi semakin serupa Kristus. Penulis Richard Foster menjelaskannya dengan menggunakan analogi seorang petani. Seorang petani tidak bisa membuat sebutir biji bertumbuh. Apa yang bisa ia lakukan adalah menyediakan berbagai kondisi yang tepat agar biji itu bisa bertumbuh. Ia perlu mencangkul tanahnya, menanam biji itu, dan menyiramnya setiap hari. Maka Allah yang bekerja melalui hukum alam akan menumbuhkan biji tersebut sampai menjadi sebuah tanaman yang berbuah. Anugerah itu gratis, tapi tidak murahan, ujar seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Kalau Allah sudah memberi kita anugerah keselamatan, Ia mau memberi kita juga anugerah untuk bertumbuh. Tetapi untuk bisa bertumbuh, Allah menghendaki proses hubungan cinta yang bersifat dua arah, di mana kita perlu secara terus-menerus menempatkan diri kita di hadapannya untuk bisa menerima anugerahnya melalui sarana disiplin rohani. Hasil dari proses disiplin rohani adalah kita menjadi semakin serupa Kristus. Wujud nyata dari menjadi semakin serupa Kristus itu adalah perubahan karakter. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah juga berarti ketika orang-orang mengecap hidup kita, maka hidup kita tersebut rasanya seperti Yesus Kristus. Seperti Yesus Kristus berarti hidup yang semakin lama semakin seperti Kristus jika Dia berada di tempat unik kita. Memandang seperti Kristus memandang, berpikir seperti Dia berpikir, merasa seperti Dia merasa, dan dengan demikian berbuat seperti Dia berbuat. Mengenai bentuk dari disiplin rohani itu ada banyak sekali. Tidak cuma berdoa, baca Alkitab, atau memuji Tuhan. Ada berbagai bentuk disiplin rohani lain. Saya akan membahasnya dalam sesi-sesi lain. Untuk di sesi ini, saya berharap saudara bisa mengerti bahwa disiplin rohani perlu diterapkan untuk kita bisa bertumbuh menjadi semakin seperti Kristus. Disiplin rohani adalah sarana anugerah Allah yang membutuhkan kerjasama kita, di mana kita perlu menempatkan diri di hadapannya agar kita bisa menerima anugerah tersebut. Apakah saudara mau hidup saudara menjadi semakin seperti Kristus
dan buah roh itu menjadi nyata dalam hidup saudara. Untuk itu, pada kesempatan ini, kita akan mencoba praktek bersama, di mana saya akan membacakan penjelasan satu-satu dari setiap perwujudan buah roh yang dituliskan dalam Galatia 5 ayat 23 sampai 34. Sambil saya membacakan hal ini, saya minta saudara dengan hati yang tertuju pada Tuhan untuk memikirkan dari 9 perwujudan buah roh ini, mana yang terutama paling saudara perlukan untuk bisa terwujud dalam hidup Anda. Saya dulu sempat berpikir bahwa saya adalah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu beda dengan lemah gemulai. Lemah lembut adalah kemampuan untuk menghadapi permusuhan dan kritik tanpa sikap agresif. Ternyata lewat berbagai peristiwa, saya baru tahu bahwa saya ternyata jauh dari lemah lembut. Saya perlu berproses bersama Tuhan dan di hadapan Tuhan melalui disiplin rohani, supaya saya bisa terus diubahkan menjadi seorang yang lemah lembut. Sampai sekarang saya masih terus berproses di area ini. Mari kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Roh Kudus yang selalu hadir bersama kami, bukalah telinga rohani kami, supaya ketika Engkau berbicara kepada kami, maka kami pun bisa mengerti isi hati-Mu. Tunjukkan kepada hati kami diri-Mu dengan lebih lagi, supaya buah roh itu bisa menjadi matang di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Saya akan mulai membacakan, tapi saudara juga bisa melihat penjelasannya di layar Anda. Yang pertama, kasih atau love. Kasih agape adalah kasih yang memberi secara murah hati dan cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan dan tidak mempertimbangkan nilai pemberiannya. Kasih agape ini lebih merupakan pilihan daripada sekedar perasaan batin atau emosi. Istilah agape digunakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ayat 4-8 untuk menggambarkan kasih yang rela berkorban dari Yesus Kristus. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Yang berikutnya, sukacita atau joy. Kata Yunani untuk sukacita adalah kara, yang berasal dari kata karis yang berarti anugerah. Ini berarti sukacita dihasilkan dari anugerah. Dengan demikian, sukacita bukan kebahagiaan sementara yang disebabkan oleh situasi, tapi merupakan anugerah Allah yang bekerja di dalam diri seseorang. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6, jemaat Tesalonika mengalami tekanan berat akibat penganiayaan. Tetapi di tengah kesusahan itu, mereka bisa bertahan karena mengalami sukacita besar. Damai sejahtera atau peace. Kata bahasa Yunaninya adalah eirene, yang merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani shalom, yang merupakan ekspresi dari kepenuhan, kesempurnaan, atau ketenangan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau tekanan dari luar. Damai sejahtera yang terwujud dalam keadaan hati yang beristirahat dengan tenang atau tidak gelisah, ini merupakan hasil dari kebergantungan mutlak kepada Allah. Kesabaran atau passion. Bahasa Yunaninya adalah makrotumia, yang terdiri dari 2 kata, yaitu makros yang berarti panjang, dan tumos yang berarti kelunakan, mau menanggung, panjang sabar, tabah, dan tahan menderita. Kata ini juga berarti kekuatan,
untuk menanggung aniaya atau perlakuan buruk. Menggambarkan orang yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam, tapi memilih untuk menahan diri. Kemurahan atau kindness. Kemurahan menunjukkan tindakan yang memberi manfaat kepada orang lain tanpa mempedulikan apa yang orang lain sudah lakukan baginya. Kata ini juga merujuk pada perbuatan baik yang nyata, lemah lembut, dan penuh anugerah pada orang lain. Yang berikutnya, kebaikan atau goodness. Bahasa Yunaninya itu adalah agathosune. Ketika kita berusaha untuk menjadi baik, biasanya untuk kebaikan kita sendiri. Tapi arti kata agathosune menunjukkan adanya ketulusan dalam hati dan hidup. Ini berarti ketika kita mewujudkan kebaikan hati yang merupakan buah roh, maka motivasinya adalah ketaatan kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kesetiaan atau faithfulness. Kesetiaan merupakan perwujudan iman untuk tunduk kepada kehendak Allah dan berasal dari kesadaran bahwa kita membutuhkan Allah dan bahwa Dia memegang kendali hidup kita. Untuk bisa setia, kita perlu bersedia untuk menyerahkan jalan-jalan hidup kita kepada Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kelemah lembutan atau gentleness. Kelemah lembutan adalah kemampuan untuk menghadapi permusuhan dan kritik tanpa sikap agresif. Kelemah lembutan akan tampak ketika kita telah belajar cara yang serupa dengan Kristus dalam berespon terhadap konflik dan pertengkaran, penolakan, ketidakadilan, atau kata-kata kasar yang diucapkan pada kita. Bukan dengan gertakan dan sikap mempertahankan diri, bukan dengan kata-kata yang keras dan agresif, bukan dengan ekspresi wajah dan gerak isyarat penuh kemarahan, bukan dengan duri dan paku, tapi sebaliknya dengan kelembutan, yaitu dengan mengendalikan lidah dan emosi. Penguasaan diri atau self-control. Kalau dilihat dari bahasa aslinya, itu bermakna mempunyai kuasa atas, atau bisa juga berarti kepemilikan atas tingkah laku diri sendiri. Salah satu wujud dari penguasaan diri adalah kabur dari pencobaan untuk berdosa. Tidak hanya kabur dari hal-hal yang buruk seperti dari pencabulan, penyembahan berhala, cinta akan uang, atau nafsu orang muda. Tapi kadang juga kabur dari terlalu banyak hal baik seperti yang diingatkan dalam Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan hal itu, lalu memuntahkannya. Apakah sekarang saudara sudah mengetahui dari 9 perwujudan buah roh tadi, mana saja yang saudara ingin bisa terwujud secara lebih nyata di hidup Anda? Sambil musik mengalun lembut, saya beri saudara waktu beberapa saat untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya buah roh tersebut bisa terwujud dengan lebih nyata di hidup saudara. John Stott adalah seorang teolog Inggris dari abad ke-20 yang sangat berpengaruh dalam kekristenan. Salah seorang muridnya menceritakan bahwa setiap hari John Stott menaikkan sebuah doa permohonan kepada Allah untuk menjadikan buah roh menjadi matang di hidupnya. Sebagai dampaknya, menurut muridnya itu, banyak orang yang mengenal John Stott secara pribadi mengatakan bahwa ia adalah orang yang paling menyerupai Kristus yang pernah mereka jumpai. Allah menjawab doanya setiap hari dengan membuat buah roh itu menjadi matang dalam hidupnya. Maukah Anda juga seperti itu? Marilah kita turut menaikkan doa tersebut di akhir sesi ini. Bapa Sorgawi,
Aku berdoa agar hari ini aku boleh hidup di hadapan hadirat-Mu dan lebih menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, aku berdoa agar hari ini aku bisa memikul salib dan mengikut Engkau. Roh Kudus, aku berdoa agar hari ini Engkau mengisi hidupku dan membuat buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri menjadi matang dalam hidupku. Terima kasih sudah menyimak topik ini. Nantikan topik-topik berikutnya yang dapat memperlengkapi kehidupan rohani Anda melalui media sosial GII Hope in Tong. Soli Deo Gloria.